Film ini menceritakan tentang seorang petugas tiket yang begitu teliti dan perhitungan, yang mencoba membuat pengajuan atas selisih dari akun bank yang ia miliki. Hingga langkah itu membuat hidupnya berubah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. चेक लौटा देता है और यहाँ पे 27 रुपए हाथ नीचे हाथ नीचे मिसिंग है 4 दिन पहले मैं इनको एप्लीकेशन दे चुका हूँ Pesta yang dihadiri oleh Mehta dan Dayal berlangsung meriah. Dalam pesta tersebut mereka menyempatkan berbincang hangat tentang perkembangan bisnis mereka masing-masing. Sementara di tempat lain, Rade yang bekerja di kereta dengan senang hati mengambil tiket yang dimiliki oleh penumpang yang ada di keretanya. Ia menyetorkan dengan kasir sambil menghitung semuanya hingga hitungan lengkap tanpa ada selisih. Ia baru kembali ke rumahnya. अकाउंट्स में टॉपर खा रही हैं अकेले अकेले का भागे बना भाई साहब 2 साल हो गए। हमेशा बराबर एक एक बिल का हिसाब Ia yang merupakan single parent merasa senang mengurus putranya seorang diri ketika berada di rumah dan membawanya ke sekolah sebelum ia pergi ke tempat kerjanya. Biasanya ia menghabiskan waktu bersama ketika hari libur. Mereka memilih tempat bermain anak untuk bermain dan makan bersama-sama. Tak jarang ia mengajak putranya ke stasiun kereta menemaninya bekerja. हाँ हाँ बोलिए ना सुनिए तो सर और भी बहुत कुछ मैं जी You mean 27 rupees? Namun tanpa ia sadari ketika ia bekerja, ia selalu diperhatikan oleh seorang wanita. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun pihak wanita dulu pernah berniat untuk menjodohkan wanita itu pada Rade. Setelah melihat foto yang diberikan keluarganya, sang wanita setuju untuk menikah dengan Rade. बना लिया है तुमने बाकी देख 5 प्लेट खा गए हैं। ये करवा चौथ का चांद तो Tapi kemudian keluarganya berubah pikiran karena melihat dari horoskop bahwa Rade adalah orang yang sangat perhitungan dalam keuangan. Hingga mereka memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Saat di rumah, tiba-tiba Rade menemukan beberapa lembar kertas laporan yang berisi laporan keuangan yang ia simpan di bank. Ia meneliti dengan seksama dan melihat ada beberapa kekeliruan di dalamnya. Dan ketika ia meneliti ulang setiap ia menemukan beberapa selisih, ia dengan cepat mencatatnya dan berencana untuk bisa menyelesaikannya di bank esok hari. Niatnya pun terlaksana, selisih sebanyak 27,5 pun ditanyakan kepada petugas bank. Tapi mereka tidak menanggapi keluhannya karena dianggap Rade sangat pelit. Kepala cabang dari bank tersebut mencoba melerai ketika Rade mulai emosi dengan Tiwari, salah satu petugas bank. Ia meminta Rade untuk menceritakan pelan-pelan masalahnya kepada dirinya. Ia mengatakan pada kepala cabang itu kalau uangnya hilang sebanyak 27,5 di akun bank miliknya. Ia sudah mengeluhkan hal itu pada Tiwari selama 4 hari, namun ia tidak mendapatkan etiket yang baik. Tiwari menjelaskan kalau ia telah mengajukan keluhan Rade padanya. Namun, kepala cabang tersebut tidak mengingatnya hingga Tiwari tidak bisa mengendalikan emosinya dan membuat mereka hampir berkelahi. Setelah dilerai oleh penjaga, keduanya berhenti berkelahi. Kepala cabang itu mengatakan pada Rade untuk memberikan nomor telepon pribadinya dan ia akan menghubunginya jika permasalahan itu sudah diselesaikan. Rade merasa lega karena ia bisa mendapatkan jawabannya. Lagi-lagi wanita itu menumpangi kereta memperhatikan Rade dan dalam kesempatan kali ini mereka bisa berbincang ketika dirinya tertinggal kereta. Rade mulai tertarik pada wanita itu dan memberanikan diri meminta nomor teleponnya. पीछे उतरे हैं। क्या फर्क है? आपके पीछे नहीं उतरा आप उस दिन भी चोरी का नहीं था फोन नंबर मिलेगा Saat di rumah, Rade dengan cepat menghubungi wanita tersebut dan berbincang lagi di telepon. Hubungan mereka pun semakin dekat karena beberapa kali mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Di lain waktu, salah satu rekannya Rohit meminta bantuannya untuk bisa membantu menemukan selisih di akun bank miliknya. Rade memperhatikan laporan itu dan terkejut ketika melihat nama banknya sama persis dengan bank tempatnya yang bermasalah, Dobank. Rade segera menerima berkas tersebut dan mempelajarinya ketika di rumah. Ia yang memiliki ketelitian dan kecerdasan dalam berhitung, baik lagi-lagi ia menemukan selisih di akun itu. Setelah ia mencatat semuanya, ia mengatakan pada Rohit kalau akunnya berselisih 125,50. Hingga ia teringat kalau keluhannya pun tidak ditanggapi oleh Tuan Cada, kepala cabang DO Bank.
Karena setiap ia menghubungi nomor teleponnya tidak pernah aktif, Rade mendalami tentang DO Bank setiap hari untuk mencari tahu kemana hilangnya dana-dana dari nasabah bank itu. Hingga satu hari Chad menelponnya dan memintanya untuk datang ke bank. Rade mengiyakan dan menyempatkan diri datang ke bank untuk menemui Chada. Dengan cepat ia disambut dan diberikan hadiah satu unit TV 32 inch. Chada menjelaskan selisih 27,5 milik Ride telah dikreditkan kembali ke akunnya dan meminta Ride untuk menyebarluaskan kesalahan mereka. Tak lama Rohit pun ada di tempat itu dan mendapatkan hadiah yang sama dengan dirinya. Rade masih bingung dengan yang terjadi di bank itu hingga ia melangkah pergi. Setelah pulang bekerja, teman-temannya mengungkapkan kalau Ride beruntung selisih tersebut diganti dengan TV yang nilainya jauh di atas selisih dari akunnya. Ride terdiam dan berpikir kalau itu tidak gratis. Ia mengungkapkan bukan dari dirinya dan Rohit tapi banyak nasabah bank yang ia ambil. Ia pun memperhitungkan perhitungannya kepada teman-temannya. Ia menulis di kaca sebuah mal tempat mereka makan malam bersama-sama. Detail hitungan dari bank dijelaskan Rade hingga semua pengunjung jadi memperhatikan aksinya. Bahkan ia menghitung bagaimana bank mengambil uang nasabah secara diam-diam dalam jangka waktu lama. Hingga pemilik bank akan semakin kaya dari uang nasabah-nasabah yang menabung kepadanya. 400 ये हम ना 10-10 रुपए के लिए गरीब ये ब्लैक बनकर देश भर में घूम Namun teman-teman yang ia jelaskan menganggap masalah itu bukan masalah penting, bahkan mengatakan kalau Rade terlalu perhitungan terhadap semua yang terjadi dalam hidupnya. Setelah melakukan perhitungan di tempat makan itu, banyak orang yang menarik dan meminta bantuan pada Rade untuk menghitung selisih dari akun milik mereka. Dengan senang hati Rade membantu mereka dan mencatat semuanya. Hingga karena masalah ini mereka berniat melaporkan Mehta pemilik DO Bank ke polisi. Bahkan mereka telah mendapatkan banyak tanggapan positif karena aksinya ini. Hingga petugas mendatangi Mehta di kantornya, mereka takut Mehta terjerat hukum karena kasus ini tidak bisa diselesaikan orang-orangnya. Mehta meminta Chada untuk meminta maaf pada mereka yang melaporkan dirinya. Ia bahkan meminta Chada dan orang-orangnya untuk tidak melakukan kesalahan di depan media. तो आपको अंदाजा भी नहीं कि आपका क्या होगा सुसाइड कर लेते है ना Ia meminta bantuan Dayal untuk bisa mencari tahu tentang Rade. Tak berapa lama Rade mendapatkan ancaman dari seorang petugas dan memintanya untuk datang menemuinya di kantor polisi. Petugas-petugas yang sudah merupakan orang-orang Mehta meremehkan dirinya, bahkan memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya ketika sedang diremehkan wanita yang sekarang dekat dengan dirinya berada di tempat itu. काम छोड़ के हमारा काम क्यों कर रहा है Ia adalah IPS di kantor polisi tersebut dan menjadi penanggung jawab atas kasus yang dilaporkan Rade dan beberapa orang. Dalam kesempatan itu, wanita yang bernama Pi Subas mengungkapkan kalau ia tidak mau persahabatan mereka rusak karena kasus ini. Bahkan Rade yang baru mengetahui nama wanita itu mengatakan kalau ia baru saja mengubah dirinya menjadi orang asing karena baru mau memberitahu namanya pada kesempatan ini. केस का क्या हुआ? फोन किया आपने थाने में? पता क्या अनजान कर दिया Rade memilih untuk pergi dari tempat itu tanpa mengucapkan apapun. Mehta melihat Tiwari dipukuli meminta anak buahnya untuk lebih membuat Tiwari menderita karena dari dirinya. Rade bisa tahu kalau ia mendapatkan upah ketika ada nasabah yang membuat kartu kredit dan rahasia-rahasia lainnya pada Rade ketika mereka bertemu di bank. Di tengah-tengah kekesalannya, Dayal yang datang mengunjunginya mencoba menenangkan Mehta yang mengadu tentang Tiwari. Ia meminta Mehta sabar dan tidak menyingkirkannya karena DO Bank tengah menjadi sorotan di media dan di mata masyarakat. Rade yang melakukan laporan-laporan itu malah dikira meretas data-data nasabah bank dari DO Bank. Termasuk Pisubas, mereka meminta Rade menutup kasus ini karena pihak bank sudah memberikannya sebuah TV yang harganya jauh lebih tinggi dari selisih di akun miliknya. Rade merasa kesal dan pergi meninggalkan tempat itu, terlebih ketika ia menyebutkan kalau Rade lemah dalam matematika. बड़ी की भरपाई के लिए मुझे टीवी दिया है सत्ता प्लीज आप कल तक सोच के बताइए कि आप Ia yang belum meninggalkan bank itu mencuri dengar apa yang dibicarakan Chada yang datang bersamaan dengan dirinya pergi. Ia mendengar kalau Chada menyerahkan hard copy dan data-data lain yang dibutuhkan Pisubas sekarang. Selain itu, ia juga membawakan hadiah khusus untuk Pisubas. Karena kata Pisubas yang mengatakan ia lemah matematika membuatnya benar-benar tersinggung. Rade yang tengah menghabiskan waktu bersama Manu terkejut ketika melihat Tiwari dalam keadaan babak belur. Ia mencoba menemuinya dan dalam kesempatan itu Tiwari mengungkapkan kalau ia dan Manu harus berhati-hati. मनु कब से रो रहा है
Tiba-tiba ketika ia mendapatkan laporan dari pengasuhnya kalau Manu tidak ada di sekolah ketika ia menjemputnya. Bahkan ia terkejut ketika Manu pergi dari sekolah, keterangan itu diperolehnya dari gurunya. Rade benar-benar panik hingga ia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke sekolah Manu. Tiba di sekolah, tiba-tiba Manu datang memeluknya dan menceritakan kalau Manu terkunci di kamar mandi. Lagi-lagi ia terkejut dengan apa yang ada. Ketika ia datang ke kantor polisi, ia melihat berkas-berkas laporannya terserak di lantai. Pisubas mengungkapkan kalau Rade tidak lagi perlu melanjutkan kasus ini. Rade terdiam dan meminta Pisubas untuk menghubungi nasabah-nasabah lain yang ada di laporannya untuk bisa meminta kesaksian pada mereka bila menganggap laporannya palsu. Namun Pisubas sama sekali tidak menghiraukannya hingga benar-benar membuatnya kesal. पुलिस स्टेशन है या कॉल सेंटर अब 150 लोग बड़ी है या औरों को भी चिंता तुम लोग मिडिल क्लास लोग हैं यार और माँ की नहीं कोई है ये नहीं है Sementara kekayaan Mehta semakin bertambah dan semakin banyak nasabah yang tertipu dirinya. Pisubas pun diam-diam meneliti uang dan memikirkan kasus yang diajukan oleh Rade. Hingga tiba-tiba ia menerima tamu. Beberapa penduduk ingin melaporkan kejanggalan pada akun bank mereka. Di DO Bank, Pisubas dengan cepat menerima kehadiran mereka dan mendengarkan laporan yang mereka ajukan. Rade memberanikan diri mendatangi Pisubas dan dalam kesempatan ini mereka hanya berdua digunakan untuk Rade mengungkapkan semua isi hatinya. Ia yang tadinya merasa senang karena IPS yang menangani kasusnya adalah wanita yang ia kenal dan berharap akan berpihak padanya. Namun ia harus menerima kenyataan kalau Pisubas malah berpihak pada bank dan menyatakan dirinya lemah dalam matematika. Pisubas mengungkapkan kejadian 15 tahun yang lalu saat ia pernah ditolak oleh Rade kalau matematikanya lemah. Ia mengungkap dirinya bisa sukses walaupun perhitungan matematikanya tidak sebaik dirinya, bisa sukses dengan pekerjaannya sekarang. Rade hanya terdiam terlebih ketika Ponam Subas mengusirnya dan mengatakan pihak pengadilan yang akan menyelesaikannya. Berita baik pun diterima oleh Ponam Subas karena ia dipromosikan dan kasus Rade akan masuk ke pengadilan. कर दिया गया Sidang pertama baru saja dimulai tapi hakim malah mengatakan tidak ada yang salah terhadap DO Bank, bahkan ia menuduh Rade memiliki masalah sendiri dengan bank tersebut. Terlebih orang-orang yang ikut melapor jumlahnya tidak sampai 30 orang. Sedangkan syarat kasus ini diterima adalah 30 responden. Bahkan Rade dikatakan sebagai provokator. Mendengar hal itu Rade terkejut, terlebih ia malah ditetapkan sebagai orang yang bersalah. Rade terkejut ketika ia melihat Mehta telah berada di mobil polisi. Mehta memintanya untuk menghentikan semua yang dilakukan Rade. Bahkan ia menawarkan sejumlah uang agar bisa membuat hidup Rade berubah dan juga akan memberikan hadiah yang lebih baik dari sebelumnya. साहब की किसी को नहीं लौटा भी दिया 2 घंटा आराम करो तिहाड़ में Ponam terkejut ketika tahu saat ia datang Rade malah ditetapkan sebagai tersangka. Ponam mencoba menemui atasannya dan mengatakan laporan yang diajukan oleh Rade itu benar ada penipuan di 150 akun nasabah hingga nilainya mencapai crore. Namun atasan Ponam malah menyudutkan Ponam kalau ia membela Rade karena memiliki kedekatan khusus. Ponam tidak melanjutkan perkataannya dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Sejak kejadian itu, hubungan Rade dan Ponam sudah tidak baik-baik saja. Tiba-tiba Ponam merindukan semuanya hingga ia terbayang apa yang tadinya mereka lakukan bersama. Dan membuatnya bersedih ketika mengingat itu semua. आपके फादर इन लॉ हैं फिर नहीं होते ओह वेरी गुड अमीन है वो भी बहुत अच्छी थी लगता है फिर उसे फोन भी इसी जना Sementara Rade yang dibebaskan bersyarat lebih memilih banyak menghabiskan waktunya dengan putranya karena ia ingat pesan Tiwari untuk lebih menjaga putranya. Ponam mencoba menghubungi Rade namun tidak satupun teleponnya dijawab oleh Ponam. Di tengah hiruk pikuk pikirannya, Rade benar-benar terpukul ketika melihat salah satu nasabah yang ikut melaporkan DO Bank terjatuh di stasiun dan tidak bisa tertolong. Rade terduduk lemah melihat kejadian yang ada di depan matanya. Ia ingat bila nasabah itu meninggal maka pihak bank akan menguasai uang-uang nasabah bank itu. Ia tidak mau banyak orang yang tertipu dengan bank hingga ia mencari lagi bukti untuk menyatakan dirinya benar. Mehta yang tengah melakukan rapat dengan pemegang saham tiba-tiba terkejut ketika mendapatkan telepon dari salah satu rekan bisnisnya.
Ia mengungkapkan kalau ia mendapatkan laporan tentang kebusukan D.O. Bank dari Rade yang mengirimkan berkasnya melalui pos office. Ia meminta Mehta untuk mengiriminya rincian laporan 150 rekening nasabah miliknya yang sebelumnya ia dapatkan dari Rade. Mehta panik mendengar hal itu dan mencoba menenangkannya karena ia diancam akan didatangi dan diproses. Mehta mendatangi Dayal untuk mendapatkan solusi untuk masalahnya. Dayal menenangkan Mehta dan mengungkapkan akan membereskan semuanya dengan cepat. Manu terkejut ketika rumahnya tiba-tiba dihancurkan oleh alat berat. Ia segera memeluk Rade. Melihat apa yang terjadi dengan rumahnya, ia segera keluar dan menemui petugas yang merusak rumahnya. Petugas itu mengatakan kalau Rade memiliki rumah dengan ilegal dan menunjukkan surat rumah dan tanah. Namun Rade benar-benar tidak terima dan meminta mereka pergi. Usaha yang dilakukan oleh Rade sia-sia karena mereka tetap mengusirnya dan menghancurkan rumahnya. Di saat genting, Ponam datang dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Rade yang tampak kecewa mengatakan semua yang terjadi ini adalah akibat Ponam. Mendengar hal itu, Ponam meminta Rade untuk tenang dan tidak menyalahkan dirinya. Tapi Rade tidak peduli dan merasa sedih melihat rumahnya dihancurkan. Lisa, pengasuh Manu, menjelaskan tentang tanda tangannya yang ada di kertas panggilan yang dikatakan oleh petugas tadi. Ia mengatakan kalau 2 orang petugas menahan suaminya selama 2 jam tanpa mereka tahu kesalahan mereka hingga Lisa terpaksa mengeluarkan uang sebanyak 14 lak dan menandatangani surat itu. Namun Rade terkejut ketika melihat tanggal di surat itu tertanggal 2 bulan sebelumnya. Rade benar-benar kesal karena ini semua. Rade yang tiba di kantor mendapatkan lagi kejutan kalau pada tanggal 18 hitungan penjualan tiket Rade salah dan hilang sebesar 17 rupiah. Rade mencoba menjelaskan kalau setiap hari ia menghitung bersama Kudu tidak pernah terjadi selisih. Namun atasannya tidak mempedulikannya dan mengatakan kalau ia harus datang ke pengadilan untuk bertanggung jawab atas kehilangan uang ini. Rade membawa Manu keluar dari stasiun karena mereka tidak memiliki rumah lagi. Mereka duduk terdiam di kursi di depan stasiun. Tiba-tiba mobil rombongan Mehta lewat. आप नहीं खाओगे? आज मेरा हिसाब ठीक नहीं है काउंटिंग मत करना बेटा घर चले? Tak lama Mehta keluar dari mobilnya dan menari di hadapan mereka. Ia mengungkapkan kalau semua yang dilakukan oleh Rade tidak akan menemukan selisih uang yang menurut Mehta sangat kecil. Terlebih dengan nasabah-nasabah kayanya. Uang yang dituntut oleh Rade tidak akan dilihat. Tapi Rade mengatakan itu semua adalah pencurian. Mendengar perkataan itu, Mehta menampar Rade dan menarik Manu. टाइगर तेरे को कितना समझाया कान खराब नौकर आदमी दिमाग सड़ा Ia mengancam Rade untuk tidak lagi mengusik dirinya. Mehta terus memukuli Rade membuat Manu sangat ketakutan. Tiba-tiba warga datang membela Rade yang sangat dikenal ramah terhadap mereka. Mehta ketakutan dan langsung meninggalkan tempat itu. कोई दिक्कत आपका बैंक दो बैंक Salah satu dari warga menjelaskan kalau mereka pun melakukan laporan pada polisi karena D.O. Bank melakukan kecurangan setelah melihat perhitungan yang dilakukan oleh Rade di pusat perbelanjaan. Rade terdiam mendengar penjelasan mereka yang mendukung aksi Rade. Ia tidak mengira kalau jalannya akan menemukan pintu keluar. एक भगवान से Penduduk mulai melakukan demo di depan D.O. Bank untuk menarik semua uang yang mereka miliki di bank tersebut dan menutup akun mereka. Mehta mulai panik dan mencoba menemui mereka. Namun langkah yang dilakukan warga itu dengan cepat menyebar luas dan viral di media sosial manapun. Bahkan karena hal itu, semua cabang D.O. Bank di berbagai daerah dipenuhi nasabah yang ingin menutup akun mereka. Mehta meminta semua karyawannya menutup banknya dan memanggil polisi untuk mengamankan semuanya. Mehta segera meminta perlindungan kepada Dayal yang dengan cepat membuat keterangan di depan reporter kalau ada pihak yang memprovokasi warga menutup akunnya. Karena hal itu semua orang mulai panik dan tidak bisa dikendalikan hingga Pona muncul dan membuat siaran langsung di media sosialnya dan mengatakan kalau laporan Rade itu benar adanya. Namun laporan yang asli telah ditahan oleh atasannya hingga ia meminta pengadilan bisa membuat keputusan yang sangat adil. Karena kekacauan itu juga Bank Pusat Dunia menghentikan manajer bank D.O. Bank. Mendengar hal itu, Mehta tampak terkejut namun Tiwari yang melihat berita itu di media sosial merasa senang. Dayal yang tahu Mehta telah dipecat mulai menjauhinya. Ia bahkan mengamankan posisinya sebagai menteri dan mengatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Mehta, walaupun ia memohon berulang kali.
Namun saat Mehta mengucapkan akan memberikan uang dalam jumlah yang cukup banyak, Dayal kembali berubah pikiran dan mengatakan akan membantunya. Uang yang dijanjikan Mehta pun diserahkan langsung pada Dayal dan dengan cepat ia meminta Mehta untuk menemuinya di London. Mehta bersiap untuk pergi ke London dengan pengawalan ketat di bawah pimpinan Dayal. पूरे 1500 करोड़ हैं। Namun Ponam yang tahu hal itu mencoba menghentikannya selama Rade memberikan keterangan di pengadilan. Semua bukti detail yang dibawa oleh Rade dibeberkan di hadapan 3 hakim sekaligus. Mehta yang sudah sampai di bandara tidak mengetahui kalau beberapa warga mulai mencoba menghentikannya. Total kerugian yang diderita warga cukup membuat petugas tercengang karena jumlahnya sama dengan total kerugian yang diderita warga. Rade meminta pemerintah lebih melek untuk melihat semua penipuan halus yang dilakukan pihak bank kepada nasabahnya. बराबर सर जी सिस्टम काफी है ऐसा नहीं कि वो डरते हैं वो आप ही को सेल पे लगा गया करोड़ का स्कैम सामने ना आए इसके लिए भेजा जाता है मेरे भी ये छोड़ेगा Mehta sendiri merasa senang ia sudah bisa di pesawat untuk meninggalkan India. Tapi ia terkejut ketika seorang petugas menemuinya untuk melihat isi tas dalam bagasinya. Ia segera berlari dan terkejut ketika tas-tas dalam bagasi itu bukan berisi uang melainkan kotoran binatang. Ia terdiam dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia tidak menyadari kalau warga yang ia tipu telah bekerja sama untuk mengambil uang-uang tersebut. Bahkan Dayal yang menganggap dirinya aman tiba-tiba didatangi petugas ketika ia menghitung uang. Rade mendatangi tempat di mana warga berkumpul bersama Ponam. Mereka merayakan kemenangan mereka yang telah mengambil uang milik Mehta. Ponam dan Rade pun menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka dan saling mengucapkan maaf untuk semua yang terjadi. Film pun selesai.